Sejarah metode pembayaran. Di tengah perkembangan teknologi yang serba digital ini, masyarakat seakan dituntut untuk mengikuti arah dunia yang semakin berkembang. Berbagai pembaharuan dalam bidang teknologi memang pada dasarnya mempermudah aktivitas sehari-hari manusia. Akan tetapi di sisi lain, manusia juga perlu memperhatikan dampak resiko ketergantungan yang mungkin akan muncul ke depannya. Globalisasi cukup mengalami perkembangan di berbagai bidang, salah satunya pada bidang teknologi. Bagi dunia, perkembangan teknologi memberikan dampak yang cukup besar. Jika dilihat kembali saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia telah didampingi oleh perkembangan teknologi. Teknologi hadir dengan memberikan keefektifan baik dari waktu maupun biaya bagi manusia. Salah satu perkembangan yang dapat kita rasakan saat ini adalah dengan adanya perkembangan pada metode pembayaran yang saat ini cukup didorong oleh perkembangan teknologi. Jika diartikan secara singkat, pembayaran adalah proses di mana terjadinya peralihan nilai barang atau jasa dari satu orang ke orang lain yang identik dengan nilai uang. Di ribuan tahun yang lalu, mungkin metode pembayaran telah diterapkan oleh manusia yang mungkin saat itu kita dengar dengan istilah barter, yang mana hal tersebut adalah sebagai simbol dari proses perdagangan. Seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran barter bertransformasi menjadi sistem pembayaran yang didasarkan pada nilai seperti batu, manik-manik, yang kemudian terus beralih ke nilai yang lebih tinggi, yakni seperti nilai melalui nilai emas dan berlanjut pada koin. Dan tidak cukup hanya di situ, transformasi metode pembayaran mencapai pada titik nilai yang hampir dianggap sempurna, yakni didasarkan pada nilai uang kertas. Yang mana metode pembayaran dengan menggunakan uang kertas dianggap paling mampu memberikan nilai yang seimbang, sehingga sampai saat ini metode pembayaran ini pun masih kerap dipergunakan. Namun, bukan berarti metode pembayaran dengan menggunakan uang kertas tidak memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut seperti keefektifan dari penggunaan uang kertas, perawatan dari uang kertas, sampai risiko tingkat keamanan dari penggunaan skala besar uang kertas tersebut. Tentunya hal-hal seperti itu membutuhkan pembiayaan yang relatif besar, mengingat produksi dari uang kertas yang cukup besar pula. Bagaimana sih pengenalan e-wallet secara global? Perkembangan metode pembayaran tidak cukup berhenti di situ saja. Pada tahun 1951, Amerika Serikat mengenalkan konsep kartu kredit melalui American Express sebagai kartu kredit pertama yang kemudian penggunaannya diterima oleh berbagai wilayah sebagai metode pembayaran yang sah. Kemudian di tahun 1994, muncul inovasi pembayaran baru. Metode ini pertama kali diluncurkan oleh Pizza Hut dengan memperkenalkan metode pembayaran online atau online payment. Perkembangan ini tentu tak lepas dari pengaruh teknologi yang membantu penanganan metode pembayaran, baik menggunakan kartu kredit tersebut maupun secara online. Perkembangan tetap berlanjut hingga di tahun 1999-an. Confinity, yaitu sebuah perusahaan bidang software, memperkenalkan layanan PayPal sebagai layanan pengiriman uang secara online. Lalu pada tahun 2000-an, alternatif pembayaran seluler juga muncul dengan menyelesaikan tantangan tagihan operator yang mahal di tahun 1997. Lalu pada tahun 2000-an, alternatif pembayaran seluler juga muncul dengan menyelesaikan tantangan tagihan operator yang mahal di tahun 1997, sehingga memungkinkan para pengguna untuk membeli barang maupun jasa melalui seluler. Tetapi di tahun ini, sistem payment atau pembayaran
masih terbatas pada transaksi m-commerce. Nah, m-commerce sendiri adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, notebook, dan lain-lain. Tak lama dari itu, Alipay dan Tenpay, yaitu platform Tencent pembayaran online, memperkenalkan terobosan terbaru yang dikenal dengan kode QR. Kode QR adalah Quick Response Code atau kode respon cepat. Terobosan ini menawarkan solusi yang layak, mulai dari kemudahan, keamanan, dan tentunya tidak bergantung pada perangkat keras. Hingga sampai saat ini, hampir 90% semua transaksi diwakili oleh metode kode QR dalam segmen tertentu. Kebijakan e-wallet pun diadopsi di Indonesia. Bisnis perdagangan elektronik atau e-commerce yang mulai menjamur di tanah air menjadi sorotan Bank Indonesia. Wasit sistem pembayaran ini akan membuat aturan baru pada transaksi pembayaran non-tunai melalui dompet elektronik atau e-wallet di e-commerce. Tujuannya untuk perlindungan konsumen yang ingin bertransaksi di e-commerce. BI menerapkan beberapa syarat bagi perusahaan yang ingin mendirikan e-wallet. Di antaranya, perusahaan harus berbadan hukum Indonesia, mekanisme mudah dan aman, status pemilik tidak dalam masalah. Sebelumnya, BI belum menerapkan aturan transaksi e-wallet ini. Lalu apa sih QRIS itu? Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response atau QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server-based, dompet elektronik atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard atau QRIS, bertepatan dengan HUT ke-74 kemerdekaan RI di Jakarta. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020 atau 3 tahun yang lalu, guna memberikan masa transisi persiapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi visi sistem pembayaran Indonesia atau SPI 2025 yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan bahwa QRIS yang mengusung semangat unggul yaitu universal, gampang, untung, dan langsung, bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju. Semangat ini sejalan dengan tema HUT ke-74 kemerdekaan RI yaitu SDM unggul Indonesia maju. QRIS unggul mengandung makna yaitu pertama, universal, yaitu pengguna QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Kedua, gampang. Masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Yang ketiga, untung. Transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan menjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Dan yang terakhir, langsung. Transaksi dengan QRIS langsung terjadi karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran. QRIS banyak digunakan karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 banyak membatasi kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Tidak terkecuali kegiatan jual beli yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Adanya larangan untuk berkontak fisik ini membuat fitur pembayaran digital yang sudah cukup banyak digunakan sebelum pandemi kemudian menjadi sangat marak digunakan ketika pandemi berlangsung hingga saat ini. Tidak hanya dompet digital atau e-wallet, metode pembayaran melalui QRIS yang implementasi secara nasionalnya dimulai sejak Januari 2020 pun menjadi alternatif yang banyak peminatnya saat pandemi. Memperhitungkan risiko karena COVID-19 hingga manfaat serta kemudahan untuk melakukan transaksi atau kegiatan jual beli melalui QRIS inilah yang membuat volume pengguna QRIS terus bertambah sejak awal diluncurkan hingga saat ini. Penggunaan e-wallet dan QRIS di Malang. Bagaimana sih penggunaan QRIS di Malang? Digital payment merupakan salah satu fenomena global yang kemudian diadaptasi menjadi satu kebijakan di Indonesia serta diterapkan secara merata. Malang sebagai salah satu wilayah di Indonesia tentunya memiliki perkembangan sendiri dalam penggunaan QRIS yang didukung oleh lembaga-lembaga yang berlegitimasi.
melalui Bank Indonesia Malang, penggunaan kris di Malang sendiri terus dipromosikan, salah satunya melalui sebuah kegiatan yang disebut dengan Gebyar Kris Malang. Pada akhir tahun 2022 sendiri, Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan baik jumlah merchant kris maupun penggunaan kris jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah merchant naik sebesar 60,3% atau mencapai 2.763.478 merchant. Sedangkan untuk penggunanya sendiri naik pesat hingga 223,9% yang mencapai 4 juta lebih total pengguna. Malang sebagai salah satu wilayah yang gencar untuk diedukasi karena penggunaan kris sendiri memiliki dampak yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi serta keuangan digital di Indonesia. Untuk mencapai perkembangan serta pemulihan ekonomi yang besar bagi negara, penting dilakukannya upaya dari skala yang lebih kecil, yaitu dalam lingkup daerah, kota, kabupaten. Hal ini dapat dilihat melalui data volume transaksi kris di wilayah BI Malang, yaitu sebesar 76,77%, di mana jumlah ini didominasi oleh sektor UMKM termasuk UMKM Malang Raya. Tidak hanya itu, dibanding tahun lalu, perkembangan jumlah merchant kris di wilayah BI Malang yang meningkat sebesar 49,59% atau mencapai 472.000 merchant pada akhir tahun 2022. Dengan peningkatan penggunaan kris tersebut, dapat dikatakan bahwa Malang juga ikut berkontribusi besar dalam keberlangsungan ekonomi keuangan digital di Indonesia. Iya, 80%. Ya. Ya, Jurisa. Berarti ibu pakai ya? Iya. bukan. Enggak, Mbak. Apa itu? Iya. Tahu nggak? Tahu. Saya jarang sih, nggak sering banget, 50% lah kayak gitu. Ya kadang pakai sih mbak kalau buat belanja di Indomaret atau kalau di mall gitu. Cukup sering. Ya setiap hari, udah lama ibu pakai itu, hampir 1 tahun. Ya karena kan dengan itu kan biasa dipakai itu kalau beberapa tempat yang misalkan nggak punya kembalian atau emang saya uangnya tidak memadai, misalkan kurang atau gimana, itu saya pakainya di nomor tertentu sih. Jadi kalau setiap harinya lebih ke yang uang cash, bayar cash. Banyak promonya sih mbak, sama kadang lebih gampang aja, nggak usah nganain kembalian. Ya, kalau di kalangan saya kan suka ke warkop. Biasanya kalau harga kopinya itu 8.000, terus kasirnya itu nggak ada kembalian. Nah, 10.000 saya itu akhirnya jadi kacang lah, jadi apa. Nah, untuk menghindari hal itu saya pakai QRIS saja, biar nggak ada diganti kacang, diganti permen, kayak gitu sih. Lebih simpel aja. Lebih mudah buat nabung nanti. Kekurangannya sih tidak ada ya, cuma karena mungkin saya ini kan pengguna banking juga di BNI, jadi kadang itu di aplikasi saya itu kurang QR-nya itu nggak berfungsi gitu, jadi kadang saya harus transfer dulu ke wallet yang lain, baru saya bayar ke situ. Jadi sebenarnya kalau kekurangannya sendiri itu minim kekurangan ya, karena e-KRIS itu kan lebih memperbanyak mempermudahnya gitu dari kekurangannya.
Kendalanya paling ya karena mungkin sinyal sama saldo aja sih. Kadang kalau di kasir itu kayak kasirnya belum paham gitu mbak. Kadang kan itu Kris kan bisa buat semua aplikasi ya. Cuman kadang harus ShopeePay padahal kan itu bisa pakai OVO gitu. Ada sih kekurangannya ya, kalau misal kita kebiasaan pakai, kayak saya pernah ya kebiasaan kan pakai itu. Terus saya ke Jombang ini, dimana Jombang itu waktu itu di kabupaten juga yang sinyalnya itu jelek. Jadi saya mau bayar, apalagi di salah satu provider mobile banking itu kan harus menunggu indikator hijau dan lain sebagainya. Nah itu cukup sulit sih kalau koneksi internetnya nggak stabil. Udah pernah ada kekurangan sih, lancar-lancar aja. Buat ibu tapi ini sangat membantu ya. Membantu sekali. Pas ibu nggak ada uang, ternyata kan ada. Kayak nabung tapi bukan ibu yang nabung, nggak berasa kan. Seiring dengan berjalannya waktu nanti mungkin insya Allah mau pakai lah ke depannya. Berdasarkan data ini, dari 64 responden warga Malang yang mengikuti kuesioner mengenai Kris, dapat dilihat bahwa hampir 90% warga Malang telah menggunakan e-wallet atau sekitar 89,1%, sedangkan kurang dari 11% mereka yang tidak menggunakan e-wallet. Data kedua, semua responden telah mengetahui apa itu fitur Kris. Meskipun beberapa dari mereka tidak menggunakan e-wallet, tetapi mereka sudah mengetahui apa itu fitur Kris. Berdasarkan pada presentase data mengenai apakah fitur Kris membantu dan mempermudah pengguna, menunjukkan hasil berupa 93,8% dari 64 jawaban merasa terbantu akan keberadaan Kris. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kris secara dominan cukup membantu para penggunanya. Kemudian pada presentase data berikutnya mengenai intensitas penggunaan terhadap fitur Kris menunjukkan bahwa sebanyak 76,6% dari 64 jawaban cenderung sering menggunakan fitur Kris bila dibandingkan dengan lainnya yang memiliki intensitas jarang sebanyak 21,9%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengguna e-wallet umumnya lebih sering menggunakan fitur Kris. Berdasarkan persentase data mengenai apakah masyarakat Malang merasa ketinggalan zaman apabila tidak menggunakan fitur Kris, data menunjukkan 60,9% dari 64 responden merasa tidak ketinggalan zaman dan 39,1% lainnya merasa ketinggalan zaman. Dengan demikian, dapat dikatakan mayoritas percaya bahwa tidak menggunakan Kris bukan berarti ketinggalan zaman, karena Kris sendiri merupakan sebuah alternatif pembayaran dan masih tersedia opsi pembayaran lainnya selain Kris itu sendiri. Persentase data untuk pertanyaan apakah responden merasa penggunaan fitur Kris dapat digunakan dalam setiap pembayaran yang ada di Malang. Dari 64 responden, mayoritas menjawab hampir dengan persentase sebanyak 67,2%. Lalu 23,4% menjawab ya dan hanya 9,4% yang menjawab tidak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fitur Kris sudah cukup memiliki akses yang banyak di berbagai tempat di Malang. Kemudian, apakah metode pembayaran Kris dapat menggantikan peran cash payment di Malang? Berdasarkan data berikut, dari 64 jawaban, sebanyak 75% setuju. Artinya, metode pembayaran Kris ini mempunyai kesempatan yang besar untuk menggantikan peran cash payment di Malang.